Sebuah studi dari Duke University menemukan bahwa sekitar 40% tindakan yang kita lakukan setiap hari bukanlah hasil keputusan sadar, melainkan kebiasaan otomatis. Hari ini saya akan mengungkapkan 8 kunci sukses menuju kehidupan berkelimpahan yang bisa kamu mulai terapkan sekarang juga. Simak videonya sampai selesai. Kita semua pernah ada di titik lelah, bukan hanya fisik tapi juga batin. Kadang kita sering bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan? Hidup seolah berlalu cepat, tapi hati terasa kosong. Belum kita terlalu jauh berjalan tanpa arah. Mari kita pelajari 8 kunci sederhana, namun bermakna yang bisa membuka pintu kelimpahan dalam hidupmu. Karena selama ini kita hanya perlu menyesuaikan cara pandang dan langkah yang kita ambil. Yang pertama, syukuri sekecil apapun yang kamu miliki. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar hal-hal besar, mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih luas, dan atau penghasilan yang terus bertambah, sampai lupa memaknai hal-hal kecil yang selama ini sudah ada di depan mata. Padahal, kelimpahan sejati tidak selalu datang dalam bentuk materi yang besar dan mencolok. Ia justru bersembunyi di dalam momen sederhana yang sering kita abaikan. Saya teringat suatu pagi ketika listrik padam dan sinyal hilang. Awalnya saya merasa gelisah, pekerjaan saya terhambat, notifikasi pesan tidak muncul, dan suasana rumah terasa hening. Tapi di tengah keheningan itu, saya duduk di teras sambil menyeruput kopi hangat buatan istri saya. Anak-anak berlarian di halaman tanpa gadget di tangan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, saya merasa benar-benar hadir. Disitulah saya sadar, kelimpahan tidak datang dari koneksi internet yang cepat, tapi dari koneksi hati yang tulus. Kamu mungkin pernah mengalami hal yang serupa. Saat listrik padam, dompet menipis, atau rencana hidup tidak berjalan sesuai harapan. Tapi justru di momen-momen itu, kita menemukan rasa damai yang tidak tergantikan. Kita menemukan kembali bahwa kebersamaan, kesehatan, dan waktu luang adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa dibeli. Oprah Winfrey pernah berkata, bersyukur adalah kunci pertama menuju kekayaan sejati. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu mampu melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan itu. So, mulailah dari yang kecil. Ucapkan terima kasih saat bangun pagi dan masih bisa menghirup udara segar. Nikmati makanan yang ada di meja hari ini, walau hanya nasi dan telur dadar. Rasakan hangatnya pelukan dari orang terdekatmu, karena ketika hati mulai merasa cukup, maka semesta pun akan memberi lebih banyak. Yang kedua, berani melepaskan hal yang tidak lagi sejalan. Ada satu hal yang sering membuat kita merasa lelah, bukan karena tubuh, tapi karena hati. Bertahan pada sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan diri kita. Entah itu pekerjaan yang setiap pagi membuat kamu menarik napas panjang sebelum berangkat, hubungan yang membuat kamu merasa kecil, atau rutinitas yang terasa seperti robot yang hanya bergerak karena kebiasaan, bukan karena makna. Saya tahu rasanya. Dulu saya pernah berada dalam sebuah pekerjaan yang secara materi terlihat menjanjikan. Tapi setiap malam saya pulang dengan dada sesak dan perasaan hampa. Saya tidak merasa hidup, hanya merasa berjalan. Sampai suatu hari saya duduk sendiri dan bertanya, kalau saya terus seperti ini, apa yang sedang saya kejar sebenarnya? Ternyata bukan kenyamanan yang saya cari, tapi kebermaknaan. Dan untuk menemukannya, saya harus berani melepaskan. Melepaskan bukan berarti gagal, bukan pula tanda kelemahan. Justru melepaskan adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri, bahwa kita layak untuk hidup yang lebih selaras. So, kamu mungkin pernah merasakannya juga. Bertahan dalam relasi hanya karena takut sendirian. Bertahan dalam rutinitas hanya karena takut memulai dari awal. Tapi coba renungkan. Jika sebuah pintu terus kamu jaga tetap tertutup, bagaimana cahaya baru bisa masuk? Elizabeth Gilbert, penulis buku Eat, Pray, Love, berkata, rasa sakit dari berani melepaskan jauh lebih ringan dibanding rasa sakit dari terus memaksakan diri. Kalimat ini menggema dalam hati saya karena memang benar. Seringkali kita terlalu takut kehilangan
sampai lupa bahwa sesuatu yang lebih baik tidak bisa datang jika tangan kita masih penuh dengan beban lama. Melepaskan bukan tentang menyerah, tapi tentang membuka ruang untuk tumbuh, ruang untuk menemukan kembali siapa diri kamu sebenarnya, dan yang paling penting, ruang untuk menyambut kebahagiaan yang lebih jujur dan utuh. So, jika saat ini ada sesuatu dalam hidupmu yang terasa mengikat tanpa arah, mungkin sudah waktunya bertanya apakah ini masih sejalan dengan saya. Jika tidak, izinkan dirimu untuk memilih jalan yang lebih terang. Yang ketiga, bangun kebiasaan berpikir positif. Kamu tahu, kadang yang membuat hidup terasa berat bukanlah situasinya, tapi cara kita memandangnya. Pikiran kita seperti jendela. Jika jendela itu buram karena debu keluhan, prasangka, dan rasa tidak mampu, maka dunia di luar pun akan tampak suram. Tapi jika jendela itu kita bersihkan dengan syukur, harapan, dan keyakinan, maka bahkan di hari yang mendung pun cahaya tetap bisa masuk. Saya pernah berada di titik di mana setiap tantangan terasa seperti bukti bahwa hidup tidak adil. Ketika rencana tidak berjalan, saya langsung berkata dalam hati, "Sudah, saya memang tidak berbakat, padahal saya belum benar-benar mencoba." Pikiran negatif itu seperti kabut yang pelan-pelan menutupi arah. Dan yang menyedihkan, kabut itu bukan datang dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Sampai suatu hari, saya membaca kutipan dari Norman Vincent Peale, penulis buku The Power of Positive Thinking, yang berkata, "Ubah pikiranmu, maka kamu akan mengubah duniamu." Kalimat itu sederhana, tapi menampar. Saya mulai sadar bahwa dunia tidak selalu perlu diubah dulu agar saya bahagia. Mungkin justru cara saya memandang dunia yang perlu disesuaikan. Sejak itu saya mulai melatih diri untuk mengganti kata-kata negatif yang biasa saya ucapkan. Dari saya tidak bisa menjadi saya sedang belajar. Dari ini terlalu sulit menjadi ini akan membuat saya tumbuh. Dan sedikit demi sedikit pola pikir itu mulai membentuk kembali hidup saya. Ternyata pikiran kita adalah fondasi dari segala hal yang kita tarik ke dalam hidup, baik itu peluang, hubungan, maupun rasa damai. Kamu pun bisa mulai dari hal kecil. Saat bangun tidur, biasakan untuk mengucapkan satu kalimat positif tentang hari yang akan kamu jalani. Ketika kamu melakukan kesalahan, jangan langsung menyalahkan diri, tapi tanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Dan ketika menghadapi tantangan, yakinkan dirimu bahwa ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih baik. Karena sesungguhnya, kelimpahan bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang cara kita memaknai setiap peristiwa. Dunia ini luas, tapi hati yang lapang bisa membuatnya terasa lebih indah. Dan semua itu dimulai dari satu langkah kecil, yaitu memilih untuk berpikir positif hari ini dan setiap hari. Yang keempat, kelilingi diri dengan energi yang membangun. Kita mungkin tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih dengan siapa kita tumbuh. Saya percaya, lingkungan bukan sekedar tempat kita berpijak, tapi cermin dari siapa diri kita dan kemana kita akan melangkah. Pernahkah kamu merasa sangat lelah bukan karena pekerjaan atau tugas yang menumpuk, tetapi karena energi dari orang-orang di sekitarmu terasa menguras habis semangatmu? Dulu saya berpikir, menjaga semua hubungan adalah bentuk kesetiaan. Tapi ternyata tidak semua koneksi itu sehat. Ada yang hanya hadir saat mereka butuh. Ada yang hanya datang membawa cerita keluhan tanpa pernah mendengarkan. Dan ada pula yang tanpa sadar membuat kita meragukan diri sendiri. Sampai saya menyadari satu hal penting, bahwa menjaga hubungan yang tidak lagi sejalan bukanlah bentuk cinta, tapi bentuk penyangkalan terhadap pertumbuhan diri. Lingkungan yang sehat bukan berarti tanpa kritik, tetapi kritik yang membangun. Bukan berarti selalu sepakat, tetapi mampu berdiskusi tanpa menjatuhkan. Dan teman yang sejati adalah mereka yang mampu melihat potensi dirimu bahwa saat kamu sendiri sedang ragu. Seperti yang pernah dikatakan oleh Jim Rohn, seorang motivator ternama, kamu adalah cerminan dari 5 orang yang paling sering kamu temui. So, jika kamu dikelilingi oleh orang yang penuh semangat, optimis, dan punya semangat untuk berkembang, maka energi itu akan ikut meresap ke dalam dirimu, bahkan tanpa kamu sadari. Hari ini coba lihat sekelilingmu.
Siapa saja yang paling sering hadir dalam hidupmu? Apakah mereka membuatmu merasa dihargai atau justru meragukan dirimu? Apakah mereka mendorongmu tumbuh atau malah menahan langkahmu? Kamu dan saya layak berada dalam lingkaran yang saling menguatkan. Lingkaran yang ketika kamu jatuh mereka tidak menghakimi, tapi mengulurkan tangan. Lingkaran yang ketika kamu berhasil mereka tidak iri, tapi ikut bersorak. Ingat, tanaman terbaik pun tidak akan tumbuh di tanah yang kering dan penuh racun. Maka jangan merasa bersalah ketika kamu memilih untuk berpindah ke tempat yang lebih subur. Karena pada akhirnya hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang-orang yang tidak mendukung versi terbaik dari dirimu. Yang kelima, belajar memberi tanpa mengharap balasan. Dalam perjalanan hidup ini, saya belajar bahwa memberi adalah salah satu bentuk tertinggi dari kelimpahan. Termasuk saya di masa lalu memberi dengan harapan tertentu di baliknya. Harapan akan pengakuan, balasan, atau sekadar ucapan terima kasih. Padahal makna sejati dari memberi justru lahir saat kita melakukannya tanpa pamrih. Kamu mungkin pernah mengalami hal ini ketika kamu membantu seseorang dengan sepenuh hati, namun kemudian orang itu bahkan tidak menyadari apalagi berterima kasih. Rasanya kecewa. Saya juga pernah merasakan hal yang sama. Tapi pada satu titik saya sadar, kecewa itu muncul bukan karena kurangnya penghargaan dari orang lain, tapi karena saya sendiri memberi dengan ekspektasi yang tersembunyi. Padahal seperti yang dikatakan oleh Khalil Gibran, seorang penyair dan filsuf, kamu memberi sedikit ketika kamu memberi dari harta milikmu. Tetapi jika kamu memberi dari dirimu sendiri, itulah pemberian sejati. So, memberi tidak harus selalu dalam bentuk materi. Kadang, satu senyum tulus bisa menyelamatkan hari seseorang. Kadang, mendengarkan tanpa menghakimi jauh lebih berharga daripada 1000 nasihat. So, waktu yang kamu luangkan untuk hadir bagi seseorang, walau hanya 5 menit, bisa menjadi titik balik dalam hidup mereka. Saya pernah menyapa seseorang petugas kebersihan di pinggir jalan. Saya tidak memberinya uang, hanya sekedar menyapa dan berkata terima kasih atas kerja kerasnya. Dan yang mengejutkan, matanya berkaca-kaca. Ia bilang, dalam sehari itu baru pertama kalinya ada orang yang menyapa dengan ramah. Hal sederhana itu bisa menghangatkan hati orang lain lebih dari yang kita kira. Saat kita belajar memberi dengan hati yang tulus, tanpa agenda, tanpa tuntutan, hidup terasa lebih ringan. Karena sejatinya memberi bukan hanya untuk orang lain. Memberi juga menyembuhkan kita dari ego, dari rasa ingin diakui, dan dari kekosongan batin yang seringkali tidak kita sadari. Percayalah, semesta tidak pernah tidur. Apapun yang kamu tanam akan kembali kepadamu dalam bentuk yang seringkali lebih indah. Bukan karena balasan itu wajib datang, tapi karena hidup memiliki cara sendiri untuk menghadiahkan kebaikan. Mari kita belajar memberi, bukan karena kita punya segalanya, tapi karena kita tahu rasanya tidak memiliki. Memberi bukan karena kita ingin dipuji, tapi karena hati kita memang ingin berbagi. Yang keenam, jaga integritas sekalipun tidak dilihat orang. Pernahkah kamu merasa tidak ada yang peduli dengan apa yang kamu lakukan? Atau mungkin kamu pernah berada di situasi di mana tidak ada yang melihat upaya kerasmu, atau bahkan pekerjaan yang kamu lakukan tidak diakui oleh siapapun? Saya pernah merasakannya, dan mungkin sebagian besar dari kita pernah merasa seperti itu. Ketika dunia seakan tidak memperhatikan jerih payah kita, ada godaan untuk mengambil jalan pintas atau melanggar prinsip demi hasil instan. Namun saya belajar satu hal yang sangat berharga dalam perjalanan ini. Apa yang kamu lakukan saat tak ada yang melihat, itulah dirimu yang sejati. Inilah saat di mana integritas kita diuji. Karena integritas bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita, tetapi tentang bagaimana kita melihat diri kita menjadi ketika tidak ada yang mengawasi. Ini adalah komitmen terhadap nilai-nilai yang kita pegang teguh, bahkan saat tidak ada pengakuan yang datang. Sama seperti yang pernah diungkapkan oleh Mahatma Gandhi, jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia. Jangan hanya menunggu dunia berubah, tetapi mulailah dari dalam dirimu. Keberanian untuk berpegang pada prinsip meski tidak ada yang melihat adalah tindakan yang membawa kita lebih dekat pada kelimpahan yang sejati. Kelimpahan bukan hanya dalam hasil, tetapi dalam keutuhan diri kita. Hidup yang penuh integritas tidak selalu mudah. Tetapi saya percaya bahwa inilah fondasi utama untuk mencapai kelimpahan sejati.
Karena pada akhirnya kelimpahan bukan hanya soal hasil materi yang kita raih, tetapi tentang kedamaian dalam hati yang datang dari tahu bahwa kita telah memilih untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai. Yang ketujuh, pelajari ilmu tentang keuangan dan manajemen diri. Pernahkah kamu merasa uang datang begitu cepat, tapi juga menghilang tanpa jejak? Saya pernah merasakannya ketika kamu tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana mengelola keuangan. Rasanya seperti air yang mengalir deras, tetapi tetap saja kekurangan. Uang adalah energi. Jika tidak dikelola dengan baik, ia akan pergi tanpa jejak. Saya mendengar kutipan ini dan mulai merenungkan maknanya. Banyak dari kita mungkin berharap kelimpahan datang dengan sendirinya, tetapi kenyataannya kelimpahan itu bukan semata-mata soal berapa banyak yang kita hasilkan. Kelimpahan sejati datang dari bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mengelola apa yang kita miliki, baik itu waktu, energi, maupun uang. Keuangan bukan hanya soal memiliki banyak uang atau pendapatan tinggi, tapi tentang bagaimana kamu mengelola dan mengarahkan energi itu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, jangan menabung apa yang tersisa setelah pengeluaran, tapi belanjakan apa yang tersisa setelah menabung. Penting sekali untuk memahami dasar-dasar keuangan, bahkan jika kamu tidak memiliki latar belakang ekonomi. Ada banyak memahami ilmu keuangan dan manajemen diri. Kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik, tetapi juga memberi ruang untuk kelimpahan yang berkelanjutan. Kelimpahan yang datang bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena persiapan dan usaha yang konsisten. Yang kedelapan, memiliki waktu hening untuk diri sendiri. Dalam kehidupan yang penuh dengan kebisingan, baik itu suara ponsel, pekerjaan yang menumpuk, atau tekanan sosial, seringkali kita lupa untuk memberi ruang bagi diri sendiri. Kita terlalu sibuk berlari mengejar impian orang lain sampai kita lupa untuk mendengar suara hati kita sendiri. Padahal dalam keheninganlah kita bisa benar-benar mendengarkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, dan yang lebih penting, apa yang membuat kita bahagia. Dalam keheningan kita mendengar suara hati. Ini adalah kalimat yang saya temui suatu hari, dan ia benar-benar menyentuh saya. Saya merasa begitu sering terjebak dalam hiruk-pikuk kehidupan, sampai saya tidak lagi bisa mendengar apa yang sebenarnya saya rasakan. Waktu untuk diri sendiri, waktu hening itu yang sering kita abaikan. Padahal ini adalah waktu yang sangat berharga untuk merenung, menyusun tujuan, atau sekedar memberikan diri kita kesempatan untuk beristirahat. Sekarang coba luangkan waktu sejenak, mungkin 10 menit untuk berhenti dari semua kesibukan. Diam, tutup mata, dan berikan diri kamu kesempatan untuk berkomunikasi dengan hatimu. Entah itu untuk berdoa, bermeditasi, atau hanya merenung. Tanpa suara-suara luar, tanpa gangguan, hanya ada kamu dan dirimu sendiri. Itu bukan membuang waktu, itu adalah waktu untuk menyembuhkan dan memulihkan energi kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Lao Tzu, ketenangan adalah tempat kelahiran kebijaksanaan. Ketika kita memberi ruang bagi ketenangan, kita memberi diri kita kesempatan untuk mendengar kebijaksanaan yang datang dari dalam diri. Dalam keheningan kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup kita. Tidak peduli seberapa sibuknya hari-harimu, waktu hening adalah hadiah yang sangat berharga. Saya percaya bahwa waktu hening ini adalah salah satu kunci untuk kelimpahan sejati. Kelimpahan yang tidak hanya dilihat dari apa yang kita miliki, tetapi dari kedamaian yang kita rasakan dalam hati. Sekarang, setelah mendengar semua ini, tanyakan pada dirimu, apakah hidup yang sedang kamu jalani saat ini benar-benar mencerminkan versi terbaik dari dirimu? Atau apakah sudah saatnya untuk membuka lembaran baru dan menarik kelimpahan yang sebenarnya sudah tersedia untukmu? Pernahkah kamu merasa seperti ada yang hilang? Meskipun semuanya terlihat baik-baik saja di luar, mungkin itu tanda bahwa kamu perlu melihat ke dalam, mencari kebahagiaan sejati, dan mengevaluasi langkah-langkah yang sudah diambil. Tidak ada salahnya untuk berhenti sejenak, merenung, dan bertanya, apakah aku sudah cukup memberi ruang untuk perubahan positif dalam hidupku? Jangan ragu untuk membuka lembaran baru, karena kelimpahan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi sesuatu yang kita ciptakan melalui tindakan dan pemikiran yang penuh kesadaran. Kini saatnya untuk memutuskan apakah kamu siap untuk meraih kelimpahan yang selama ini telah ada di depan
mata kamu? Sekarang, jika kamu merasa pesan ini menggugah hati, jangan ragu untuk berbagi dengan orang-orang terdekatmu. Tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi, menjalani kehidupan yang lebih bermakna bersama. Dan sampai jumpa di video berikutnya.